sukacita semua di dalam kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada banyak waktu semua. Oke, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Salam buat kita, salam kudus. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kita sudah selesai menjalankan tugas kita sebagai warga negara ya dalam pemilu kemarin. Dan tugas kita adalah mendoakan bangsa dan negara kita. Ya, puji Tuhan. Siapapun yang menjadi pemimpin bangsa dan negara kita, kita doakan bangsa kita menjadi lebih baik ke depan. Ya, namun harapan kita hanya pada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan ya. Baik, karena itu kita kembali, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, segala sukacita dan damai sejahtera Tuhan, itulah yang menjadi penuntun dan terang dalam hidup kami, yang menerangi jalan kami dan juga yang terus membawa kami kepada seluruh rencanamu yang terindah. Dan karena itu, pagi hari ini, pertama-tama kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, dan yang senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan, bahkan lebih daripada cukup. Kami merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan bagi semua jemaat kudus-Mu. Dan terima kasih juga untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, dalam berbangsa dan bernegara. Sesudah kami menjalankan tugas kami sebagai warga negara yang baik, kami saatnya Tuhan kembali lagi sebagai warga surga, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Kami kembali kepada tugas kami ya Tuhan, yaitu kami membawa diri kami pada pengetahuan akan kebenaran, supaya kami tetap bisa melayani Tuhan sebagaimana yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya yang sudah bergabung pada pagi hari ini di dalam ibadah saat teduh kami. Firman Tuhan kami sambut dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat diberkati oleh Tuhan dengan setiap pernyataan kebenaran firman Tuhan, setiap ayat firman Tuhan, bagian dari kebenaran yang sangat luar biasa, membangunkan kita semua dan memberikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, semangat yang baru. Dan di pagi hari ini juga kembali saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dan membaca firman kebenaran yang sangat luar biasa, membukakan pikiran kita, bagaimana kita melihat setiap detail daripada perubahan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita melalui kebenaran Injilnya. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka lagi Alkitab kita ya dari Galatia pasal 2. Ya, puji Tuhan. Oke. Ya. Mari Galatia pasal 2. Ya, selamat pagi Tio dari Tangerang. Anak pintar, sudah sehat ya. Puji Tuhan. Tio Argabe Manalu. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 2. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang ke-10.
9. Oke, Bapak Ibu Saudara ya, mari kita perhatikan Alkitab kita. Mari kita lihat langsung pada firman Tuhan yang ada pada kita masing-masing. Mari kita baca Alkitab kita dari Galatia pasal 2. Mulai dari ayat 5 saya baca. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, ya kita garis bawahi dulu kata sebaliknya ini. Ya, karena kita nanti akan mulai dari sini memahami apa yang sebaliknya. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepadaku kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, pada Paulus, untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka, Petrus, pergi kepada orang-orang yang bersunat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah melihat dari bagian pasal 1 kitab Galatia ini, yang mau ditekankan berulang-ulang oleh Rasul Paulus adalah, ya Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami dengan baik. Sebenarnya apa yang menyebabkan perbedaan, apa yang membuat menjadi berbeda hidup kita sekarang ini? Sebenarnya apa yang menyebabkan segala sesuatunya ya menjadi berbeda ketika kita merenungkan tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat berbeda adalah itu karena Allah mengaruniakan kepada kita sebuah berita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, simak baik-baik yang saya sampaikan ini. Karena Allah mengaruniakan kepada kita saat ini sebuah berita, kabar baik tentang kasih karunia-Nya, di mana di dalam kasih karunia ini dinyatakan bahwa sekarang kita sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga dengan seluruh berkat yang ada di dalamnya. Itu diberikan secara cuma-cuma hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus sebagai berita yang paling pokok untuk disampaikan kepada semua orang, ya, pada kita, yang mengakibatkan, yang membawa perubahan dalam hidup manusia saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita sudah dengarkan beberapa kali bahwa munculnya surat Paulus kepada jemaat Galatia ini adalah karena mereka menjadi sangat mengecewakan di dalam perjalanan hidup
kekristenan mereka, hidup sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, mereka menjadi sangat mengecewakan karena mereka meninggalkan cara hidup di bawah pengendalian atau pengaturan daripada kasih karunia Allah, dan mereka kembali kepada cara hidup lama, yaitu hidup menurut hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus sampai dia harus membela mati-matian dan harus pergi ke Yerusalem, meskipun Tuhan tidak dari awal memerintahkan Paulus pergi ke Yerusalem, tapi dia pergi ke daerah lain, ke Arab, dan untuk menunjukkan bahwa bukan manusia yang harus mengajarkan kepadanya pokok-pokok beritanya, tapi dia harus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang mengajarnya. Amin. Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di sorga. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya menjadi jelas semuanya bahwa barang siapa yang tidak mengetahui atau yang tidak mendengarkan baik-baik berita kabar baik Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, maka mereka tidak akan tahu persis apa yang Tuhan kehendaki saat ini, dan mereka tidak akan tahu kebenaran, dan mereka tidak akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sepintar apapun mereka menciptakan imajinasi mereka tentang kehidupan, itu di luar daripada rencana Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan soal pintarnya manusia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, yang menyebabkan manusia itu dapat mengenal Tuhan Yesus, tidak. Tanpa mengerti Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang diterimanya dari Tuhan Yesus, tidak ada orang yang mengerti kehendak Tuhan saat ini. Ya, walaupun mereka kelihatan bisa berhasil melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka, tapi itu tidak bersentuhan dengan rencana Tuhan tanpa melalui iman kepada kasih karunia Allah, pada Injil keselamatan, Injil kebenaran, Injil Kristus, tentang salibnya. Tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa dia benar-benar tahu kehendak Tuhan. Itu perbuatan daging atau imajinasi yang diciptakan manusia dari keberdosaan, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus mengulang-ulang bahwa perbedaan ini, apa yang membuat menjadi berbeda hidup manusia saat ini, itu harus benar-benar diketahui dengan baik, supaya jangan jatuh kepada, supaya tidak jatuh kepada apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya tidak jatuh kepada kehendak daging, supaya tidak jatuh kepada kehidupan lama, supaya tidak jatuh kepada keinginan-keinginan dunia ini, dan supaya tidak jatuh kepada kesesatan. Dan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan segala sesuatu menjadi berbeda, itu karena disebabkan oleh pemberitaan kabar baik, Injil kasih karunia Allah, keselamatan, hidup yang kekal, dan segala berkat yang ada di dalamnya. Dan bagi setiap orang yang percaya, masuk dalam rencana Tuhan. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, tanpa mengerti hal itu, tidak ada manusia yang bisa mengatakan bahwa dia sedang hidup dalam rencana Allah. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan percaya pada hoax, jangan percaya pada imajinasi manusia dengan segala kepintaran mereka, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Meskipun kita menghargai ilmu pengetahuan, tapi Bapak Ibu Saudara, bukan dengan ilmu pengetahuan dunia, bukan dengan
ilmu pengetahuan teknologi manusia bisa mengenal kehendak Allah saat ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Semua orang saat ini mengenal kehendak Allah dan rencananya kalau mereka mengerti tentang karya salib Kristus, mereka mengerti tentang rencana Allah di dalam memberkati manusia melalui tubuh Kristus. Kalau mereka mengerti Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat begitu keras sekali pernyataan yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Barang siapa yang memberitakan, menyampaikan, menerus-neruskan kabar baik yang tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Paulus katakan terkutuklah mereka, terkutuklah dia. Mengerikan, ini adalah hal yang sangat serius. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, melalui gambaran ya yang kita lihat dalam persidangan di Yerusalem itu, Paulus sudah membuat semuanya ya menampilkan segala sesuatu yang kontras. Nah, itu yang dikatakan tadi di ayatnya yang ke-7 itu. Ayat 7 dikatakan, tetapi sebaliknya. Ya, tetapi sebaliknya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan heran kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, ya jangan heran. Jangan heran Bapak Ibu Saudaraku, kalau saat ini ketika kita memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosa manusia, itu dianggapnya sesuatu yang berlawanan dengan pengetahuan mereka. Ya, benar ya Pak Pendeta Pardos ya, dan semua yang rajin memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, pasti mereka langsung tersentak mendengar dan kaget, Bapak Ibu Saudaraku, dan banyak orang mengatakan, saya baru pernah dengar ini, gitu ya. Nah, tapi saya baru pernah dengar ini, baru nanti dicari-cari alasan yang untuk bisa menolak, begitu ya kan? Dengan alasan-alasan duniawi dan mempermasalahkan apa yang di belakang kita, begitu ya. Ya, belajar di mana? Ya kan? Gereja di mana? Itu ya. Sekolah di mana? Dan seterusnya. Banyak nggak jemaatnya? Gitu kan? Ya, saudara. Dan seterusnya. Hal-hal yang menunjukkan kebimbangan mereka dengan bukannya mereka menanggapi berita tentang kabar baik ini, tetapi mereka mempersoalkan hal-hal duniawi. Untuk apa? Membuktikan bahwa mereka memang hidupnya di situ. Mereka bergantung pada hal-hal yang sifatnya daging, jadi bukan menginginkan kehendak roh, tetapi menginginkan kehendak daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, hal ini sebenarnya menjadi sangat serius ketika kita memperhatikan bagaimana Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, memperhadapkan segala sesuatu yang berbeda ini, ya, dan itu harus diperhadapkan dan dibawa langsung kepada orang-orang yang dahulu sudah mengenal Yesus, ya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin-pemimpin yang memberitakan tentang Kristus, diperhadapkan di pusat pengenalan akan Tuhan di Yerusalem. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, yang membuat kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang lebih baik dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan, ya, dan tidak bisa kita jangkau pikiran Tuhan, ya, bahwa Dia, Allah itu berkuasa untuk melakukan apa yang tidak mampu kita pikirkan, tapi membuat kita menjadi terpesona dan kagum kepadanya, bahwa Dia, ya, selalu
menyediakan, mempersiapkan, dan memberikan kepada kita anugerahnya yang jauh lebih baik dari apapun yang dipikirkan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pertemuan di Yerusalem itu antara Paulus dengan para rasul ya di Yerusalem, Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya, ya saudara-saudaraku, Paulus kita lihat membawa siapa ke sana? Membawa Titus, ya, orang yang tidak bersunat, supaya menunjukkan apa? Ini adalah sesuatu yang berbeda. Amin. Ya, ini membuat hidup kita menjadi berbeda, bukan karena kita menerima kelanjutan program Allah kepada bangsa Israel. Ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menjelaskan kepada para rasul di Yerusalem bahwa bangsa-bangsa lain itu mendapat terang, memperoleh cahaya kebenaran, bukan karena meneruskan apa yang sudah dimiliki oleh bangsa Israel yang bersumber dari Tuhan, apa yang sudah mereka dapatkan sebelumnya dari para nabi. Tidak. Jadi Paulus mau menegaskan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika dibawanya Titus sebagai orang yang tidak bersunat dari bangsa lain dan diperhadapkan kepada orang-orang yang bersunat di Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada satupun dari antara mereka yang bisa mengajukan keberatan kepada Paulus. Meskipun ada juga, tetapi itu tidak bisa diterima dan tidak berhasil Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena Tuhan ingin menegaskan melalui Rasul Paulus bahwa saat ini segala sesuatu menjadi berbeda adalah karena semua berkat Tuhan yang tercakup di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa lain yang membebaskan setiap orang saat ini dari belenggu dosa dan maut dan juga dari hukum Taurat orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, meskipun tidak mudah, tapi kita lihat bahwa kuasa kasih karunia Tuhan ya melalui Rasul Paulus itu menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa membuat semuanya berhasil di dalam kehendaknya. Dan Bapak Ibu Saudara, di situ yang kita lihat tadi apa yang dikatakan bahwa sebaliknya. Apa artinya sebaliknya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, lain, berbeda dari apa yang sebelumnya yang sudah diterima oleh para rasul tentang Yesus Kristus, berita tentang kerajaan sorga di bumi. Ya, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, para rasul itu mendengar tentang berita kehendak Allah tentang kasih karunia-Nya, rencana Allah untuk surga di atas melalui Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, mereka memperoleh penambahan pengetahuan. Amin. Mereka memperoleh penambahan pengetahuan yang jauh lebih sempurna ya dari Rasul Paulus. Maka saudara-saudaraku, orang-orang di Yerusalem itu, para rasul itu akhirnya sepakat dan berjabat tangan dengan Paulus bahwa benar Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang mengarahkan ya berkat surgawi melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan tidak boleh dicampur adukan oleh pemberitaan yang sebelumnya sudah diterima oleh para rasul Yesus Kristus untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita lihat tadi dikatakan bahwa ya tentu saja tidak semua orang begitu saja menerima kebenaran ini. Benar Bapak Ibu? Ya. Ya, karena untuk kebenaran itu pasti selalu ada perlawanan. Jadi tidak usah heran Bapak Ibu Saudara. Biasa saja. Amin. Ya. Ya, biasa saja itu. Nah, karena apa? Karena sejak Paulus pun di awal memberitakan Injil kasih karunia Allah ini, jangankan orang yang tidak percaya,
orang yang sudah percaya dan diselamatkan pun, mereka juga tidak rela menerima kebenaran ini yang memimpin hidup mereka, dan mereka tidak rela juga menambahkan atau mengganti pengetahuan mereka yang lama dengan yang baru ini. Mereka tidak mudah begitu saja menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Paulus katakan tadi, namun kami tidak akan mundur sedikit pun. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Lah, ini bukan soal persetujuan manusia. Amin. Ini bukan soal demokrasi. Kebenaran firman kasih karunia itu bukan soal demokrasi, suara terbanyak, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang yang tidak benar pun bisa bersatu untuk menjadi satu suara dan bisa memenangkan pilihan mereka. Bisa, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini bisa seperti itu. Dan bahkan dulu ketika bangsa Israel itu memaksa dengan suara terbanyak, ya, mereka juga menghasilkan seorang raja, yaitu Raja Saul yang jahat, ya kan? Itu karena apa? Karena mereka suara terbanyak untuk mengusulkan supaya Raja Saul itu bisa menang, ya, dan dia menjadi raja, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan selalu berpikir bahwa semua adalah kehendak Tuhan. Semua adalah kehendak Tuhan. Ya, apa artinya itu? Semua kehendak Tuhan. Apa Tuhan yang menentukan semua pilihan orang jahat? Juga tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Karena Saul itu juga bisa berhasil menjadi raja, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Yaitu adalah kehendak daripada mayoritas bangsa Israel. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa pilihan itu selalu diberikan kepada manusia, supaya manusia itu memilih apa yang diterangi oleh firman Allah, sebagaimana Injil kasih karunia Allah saat ini, ya. Kita tahu bahwa begitu banyak pengajaran yang sudah beredar dan sudah menguasai hidup manusia, sampai banyak orang saat ini meskipun pengikut Yesus, mereka tidak tertarik lagi untuk belajar firman Tuhan, karena mereka sudah kelelahan saking banyaknya macam-macam pengajaran. Udah kelelahan otak mereka, pikiran mereka, ya kan? Jadi mereka sudah apatis gitu. Tahu ya apatis ya? Mereka sudah tidak ada lagi pengharapan yang lebih dan tidak terbuka lagi pada perubahan, sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika pun disampaikan kebenaran kepada mereka, mereka sudah lelah gitu, udah lelah mereka. Sudah tidak mau lagi mendengarkan dengan baik kebenaran Injil kasih karunia Allah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa Paulus tidak mau mundur sedikit pun. Amin. Dia maju terus menyampaikan, memberitakan. Karena apa? Ini adalah soal menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau hati Tuhan disenangkan, maka tugas kita sudah selesai. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, soal tanggapan manusia itu nomor sekian lah itu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang benar, ya. Dan selanjutnya itu adalah tanggung jawab manusia bagi dirinya dan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus berkali-kali menyatakan bagaimana mereka yang kedudukan mereka yang dahulu tidak penting bagiku, sebab apa? Dikatakan Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu kepadaku, kata Paulus. Ya, dia mengulang-ulang yang terpandang itu. Karena Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus harus mengatakan itu? Karena manusia itu, ya Bapak Ibu Saudara, sangat mudah jatuh kepada figur manusia, ya, mengeluh-elukan, ya, membangga-banggakan, membesar-besarkan, ya, pemimpin sebagai manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita menghormati semua orang, amin. Ya, tapi menurut Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Paulus, kalau sudah bicara tentang kebenaran Allah, bukan manusia lagi yang diperhitungkan, yang dipertimbangkan di situ, tapi Allah sendiri, amin.
Iya. Jadi Paulus tidak gentar dan tidak takut karena figur-figur daripada pemimpin agama di pemimpin orang-orang percaya di Yerusalem itu. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang manusia. Amin. Tapi ini adalah tentang kehendak Allah memang bagi manusia. Tapi keyakinan yang mendasari bukanlah karena siapa seseorang, karena seseorang memiliki wibawa atau karisma atau apalah itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pertama-tama kebenaran Injil kasih karunia Allah itulah yang menjadi pokok masalahnya. Amin. Bukan siapa yang membawakan atau ya apa kedudukan mereka. Ya, jadi ini mental daripada kebenaran Injil kasih karunia Allah ini adalah mental daripada keberanian untuk menyatakan kesaksian kita tentang Yesus Kristus dalam kemenangan ya atas kuasa dosa dan kuasa maut yang telah diraihnya. Bukan tentang diri kita, bukan tentang manusia atau siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka dikatakan ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang Injil kasih karunia Allah itu sebaliknya. Sebaliknya apa? Berbeda. Jadi orang banyak saat ini selalu berpikir, oh ya, sama pemberitaan Petrus dengan pemberitaan Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau masih berkata seperti itu dengan polos-polos, ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bisa menjadi sasaran empuk daripada kekeliruan. Seperti jemaat Galatia ini bisa menjadi sasaran kesesatan juga. Ya, karena pengajaran yang sesat itu Bapak Ibu Saudara masuk kepada orang-orang yang tidak bisa membedakan. Ya, kalau Bapak Ibu tanya anak kecil misalnya, bulu angsa itu warna apa? Pasti mereka bilang apa? Putih. Kan begitu ya? Ya, itu benar apa salah? Itu benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu masih belum benar-benar sempurna pengetahuannya, pemahamannya. Bahwa tidak semua angsa bulunya putih. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada juga yang hitam. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi siapa yang bisa membedakan itu? Orang yang sudah mempunyai pengalaman dan sudah tahu, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa di tempat lain tidak selalu bulu angsa itu warnanya putih, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada juga yang abu-abu, warna abu-abu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus menyatakan perbedaan ini karena dialah yang menerima wahyu rahasia Allah, ya, tentang kelengkapan pengetahuan mengenai rencana Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca surat-surat daripada Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Bapak Ibu Saudaraku, dia mengetahui banyak hal tentang rencana Allah bagi bangsa Israel, bagi kita tubuh Kristus, bagi masa yang akan datang. Itu luar biasa. Tuhan bukakan pengetahuan yang sempurna kepadanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita lihat bahwa dialah yang bisa melihat perbedaan-perbedaan itu, sehingga tidak keliru di dalam memahami, mengerti tentang rencana Tuhan bagi kehidupan manusia saat ini, dan bagaimana cara Tuhan memberkati hidup kita saat ini melalui kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan ya pembicaraan yang alot sedemikian rupa, jadi Paulus pergi ke markasnya, bukan markas bangsa lain, tapi markasnya orang bersunat, ya, yaitu orang Yahudi, orang Israel. Ya, dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak kecut, dan tapi dia berani menyampaikannya, karena Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang memimpin Paulus, Tuhan Yesuslah yang memerintahkan dia dengan wahyu, ya pergi ke sana dan menyampaikan supaya mereka, ya orang-orang Israel, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lebih dulu mengenal Yesus Kristus, saat ini kalau ingin memahami lebih jauh tentang rencana Allah, dengarkanlah
pemberitaan firman Allah yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Paulus itu melebihi dari Tuhan Yesus? Ya, tentu saja tidak. Dia adalah salah satu hamba. Dia adalah salah satu bejana. Dia adalah salah satu anak Tuhan, salah satu orang kudusnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membukakan rahasia kebenaran ini kepada kita dan kepada semua orang melalui Injil kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sebaliknya hal yang berbeda ini Bapak Ibu Saudara ya dipahami oleh 12 rasul dan mereka akhirnya manggut-manggut begitu ya. Manggut-manggut menerima penjelasan dari Paulus. Mereka adalah orang yang akhirnya menjadi rendah hati ya. Mereka tidak bertahan mengatakan, oh tidak bisa. Petrus tidak mengatakan tidak bisa. Ya kan? Nanti kalau pemberitaan daripada Paulus tentang kasih karunia Allah, ya kita terima. Lalu bagaimana dengan aturan hukum Taurat tentang perpuluhan? Ya nanti kita bisa menjadi miskin. Petrus tidak mengatakan begitu, ya kan? Nanti apa dana pelayanan kita? Ya kebutuhan hidup kita nanti kalau ya kita mendengarkan pemberitaan dari Rasul Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Lalu bagaimana dengan perpuluhan nanti? Petrus tidak mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Tapi kita lihat di situ bahwa Injil kasih karunia Allah memberitakan tentang kecukupan. Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Apa yang kita perlukan. Karena di situ ada kuasa, ya, kuasa Allah yang menyatakan kehendaknya tentang pemeliharaan yang sempurna dari penebusan oleh kuasa Kristus menjaga hidup kita, memelihara hidup kita supaya kita bisa tetap melayani Tuhan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita, dan kita bisa memberitakan kebenaran yang mulia ini kepada semua orang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi Paulus memberitakan supaya mereka jangan khawatir, mereka jangan takut, dan supaya mereka jangan bimbang bahwa saat ini justru keyakinan yang penuh tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna oleh kasih-Nya, itulah sebenarnya yang memelihara kehidupan manusia dan membawa damai sejahtera dalam hidup manusia saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi setelah kita lihat tadi, Paulus katakan, sebab Allah yang mengangkat Petrus untuk menjadi rasul bagi siapa? Bagi orang-orang bersunat. Di ayatnya yang ke-7 tadi. Ya. Ayat 7 dikatakan, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Apanya yang sama? Beritanya sama. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat Alkitab itu sama seperti, maksudnya sama seperti posisi daripada ya Rasul Petrus itu sebagai rasul dan posisi Paulus sebagai rasul itu sumbernya dari Tuhan Yesus, sama. Amin. Tapi mereka itu mempunyai tugas yang berbeda. Ya, mempunyai tugas yang berbeda. Bahwa Petrus itu adalah untuk orang-orang bersunat dan Paulus itu adalah untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi ini harus dipahami dengan baik. Ya, supaya jangan mencampur adukannya. Ya, berita yang disampaikan jangan menjadi campur aduk, jangan digabung-gabung. Sama seperti dikatakan tadi di ayatnya yang ke-8, karena Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Amin. Tidak dikatakan sama seperti kepada Petrus menjadi rasul untuk orang-orang yang tak bersunat. Mana ada Bapak Ibu Saudara? Nggak ada itu. Ya, tidak ada dikatakan begitu. Ya kan? Jadi dengan mengatakan, oh ya semua sama saja. Petrus juga untuk orang-orang yang tidak bersunat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah mempertegaskan itu, bahwa Tuhan sudah menentukan
bagian yang berbeda itu, maka kita harus menerimanya sebagaimana kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Ya, jadi itu yang jelas. Sama seperti juga kepadaku, kepada Paulus katakan, di kuasa Allah bekerja untuk menjadikan dia rasul bagi bangsa-bangsa lain. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Itu sebabnya ya beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan ketika Petrus datang ke Antiokhia, ke wilayah bangsa lain, bukannya dia menjadi berkat bagi mereka bangsa lain, dia menjadi batu sandungan. Ya kan? Ya, lagian ngapain pula dia harus pergi ke sana? Ya kan Bapak Ibu Saudara ya? Lagian ngapain juga Petrus harus pergi ke Antiokhia, ke jemaat kudus bangsa lain? Karena bukan dia yang disuruh Tuhan ke sana kan? Dan ketika dia memaksakan kehendaknya sendiri, dia katakan di situ apa? Ketika mereka makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, lalu datang Yakobus dan rombongan dari Yerusalem. Maaf. Lalu Petrus bagaimana? Dia bisa berdiri, mempertahankan sikap sebagai orang yang sudah tahu kasih karunia Allah bagi bangsa lain? Tidak bisa dia. Ya, dia takut. Ya, lalu dia pergi. Yang tadinya sudah enak-enak makan bersama-sama, ya, karena makanan mereka adalah makanan dari bangsa lain. Ya mungkin ada yang haram bagi mereka. Ya Bapak Ibu Saudara ya, menurut hukum Taurat. Tapi akhirnya apa? Yang kita lihat di situ adalah tidak bisa Petrus mempertahankan sikap sebagai seseorang yang dikaruniai oleh Tuhan menjadi pelayan bagi bangsa lain. Tidak bisa dia. Tapi siapa yang bisa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang dikaruniai oleh Tuhan kekuatan untuk bisa menyatakan bagaimana bersikap sebagai orang kudus bagi bangsa lain itu, ya figur atau contoh yang paling tepat dan yang jelas adalah Paulus yang dengan jelas Bapak Ibu Saudara bisa menunjukkan kuasa dari Tuhan untuk membuat dia sebagai contoh teladan. Ya, makanya beberapa kali Paulus mengatakan dalam firman Tuhan dalam surat-suratnya, ikutilah teladanku sama seperti aku sudah meneladani Kristus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Nah jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya disinilah kita lihat bahwa ya kita sangat bersyukur saat ini karena ternyata hidup kita menjadi berbeda, segala sesuatu menjadi berbeda, itu adalah semata-mata karena kita sudah mempercayai dan menerima Injil kasih karunia Allah tentang pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh Bapa di surga, oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita mempercayai kebenaran ini dan mengubah hidup kita dalam segala yang terbaik, masuk ke dalam rencana Tuhan yang terindah dalam kemuliaannya. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah bosan untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, karena hanya dengan ya pemberitaan itu orang-orang memungkinkan bisa hidupnya berubah sesuai dengan rencana Allah apabila mereka meresponi dengan iman. Tanpa itu tidak mungkin ada Bapak Ibu Saudara ya. Ya manusia di dunia ini walaupun mereka menganggap bahwa mereka sedang berjalan di dalam kehendak Allah, ya itu perasaan mereka. Kalau mereka tidak mengenal kasih karunia Allah, ya itu imajinasi mereka. Ya itu adalah pikiran mereka sendiri, tapi itu bukan dikendalikan oleh pikiran Kristus, ya, yang hadir karena pengertian dan terang kebenaran oleh cahaya Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya dan semua orang yang menyambut kebenaran kasih karunia Allah ini, dan sekali lagi tetaplah menjadi orang-orang yang rindu untuk berbagi kepada orang lain. Amin. Rindu berbagi kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan yang sempurna ini. Maka kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai pemberitaan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, perkataan kita, dan apapun yang kita lakukan, pelayanan kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya Roh Kudus yang memimpin kita
kepada kesempurnaan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Puji Tuhan, diberkatilah kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur untuk semua ini. Kita akan jumpa besok pagi lagi, dan kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah yang menempatkan hidup kami menjadi berbeda oleh karena iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, kasih karuniamu yang mengubahkan hidup kami menjadi indah di dalam kemuliaan Kristus bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan terus memperlengkapi kami semua, supaya apapun yang kami lakukan sebagaimana untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami melakukannya dengan segenap hati kami, karena Roh Kudus yang bekerja meyakinkan hati kami dan pikiran kami dengan segala pengetahuan akan kebenaran. Kami percaya apa yang kami lakukan semuanya adalah di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, kami yakin akan menambah-nambahkan terus segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tetap yakin dijauhkan dari kekhawatiran, dari ketakutan akan dunia ini, sebab kami percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya yang terbaik dalam hidup kami. Diberkati semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan diberkatilah semua jemaat kudus-Mu, dan kami bersyukur hari ini kami persembahkan untuk semata-mata bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, ditinggikan nama-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga di dalam keyakinan akan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih Bu. Ya, puji Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada hambanya Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Salam kudus buat kita semua.